الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. نعمتان ما خرج موجود عنهما ولا بد لكل مكون منهما نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Alhamdulillah, di subuh Senin yang dimuliakan oleh Allah ini kembali kita bersama-sama diberikan hidayah, taufik dan inayahnya sehingga dapat melaksanakan tadinya salat subuh berjamaah. Dan saat ini kita duduk niat i'tikaf menunggu terbitnya matahari dengan menuntut ilmu agama, yang kesemua ini mudah-mudahan menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, dosa-dosa kedua ibu bapa kita diampuni oleh Allah, dan juga segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Dan juga mudah-mudahan dengan sebab demikian Allah berikan keselamatan perjalanan dunia kita hingga wafat husnul khatimah, selamat akhirat kita masuk menuju surga bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada beliau, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, kerabat serta pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, kata beliau, ni'matan ma kharaja mawjudun anhuma. Dua nikmat yang tidak terlepas keberadaannya, itu dua nikmat kepada siapa? Kepada kita. Wala budda likulli mukawwanin minhuma, yang harus ada di dalam setiap perjalanan hidup ini Allah jadikan padanya. Apa dua nikmat ini? Yang pertama adalah ni'matul ijad, dan yang kedua adalah ni'matul imdad. Ni'matul ijad adalah nikmat diciptakannya kita, sedangkan nikmat imdad adalah nikmat yang difasilitasi oleh Allah ketika kita sudah diciptakan. Kadangkala dua nikmat ini kadang kita rasa nikmat oleh sebab kita tidak menyadari itu sebuah nikmat, dan nikmat itu akan datang rasanya, akan datang penghayatan di dalam jiwanya ketika kapan? Ketika nikmat itu berangsur-angsur hilang, dan bahkan hilang sama sekali, barulah kadang manusia itu baru sadar bahwa itu adalah sebuah nikmat. Lalu Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan tentang dua nikmat ini. Ni'matul ijad, ka ijadillahil insan minal adam ilal wujud, yaitu dijadikan oleh Allah itu manusia daripada kadada hingga ada. Lalu tugas kita ketika Allah sudah menjadikan ni'matul ijad, diciptakan kita, diadakan kita di alam dunia ini untuk apa? Maka ujar Allah di dalam hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiyan. Ujar Allah, kuntu kanzan makhfiyan. Dulu kata Allah, aku tersimpan di dalam pembendaharaanku yang luas. Tidak ada satupun makhluk pada saat itu. Aku berdiri dengan sendirinya kata Allah. Habis itu an a'raf fa khalaqtul khalqa an a'rafa fa khalaqtu khalqa. Aku menginginkan kata Allah untuk dikenal, maka kujadikanlah satu makhluk sebagai sumber dari makhluk selanjutnya. Fa khalaqtul khalqa fa bi'arifuni kata Allah.
dari makhluk yang satu ini, sumber yang satu ini kujadikan, dan akhirnya makhluk-makhluk lain tercipta oleh Allah yang menciptakan. Untuk apa? Fabi'arifuni, supaya ma'rifat kepadaku, supaya kenal lawan aku. Makhluk yang satu yang pertama kali diciptakan Allah apa? Nur Nabi kita Muhammad. Nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Allah jadikan kita untuk supaya kita kenal dengan Allah. Bagaimana kita bisa kenal dengan Allah kalau tidak menghayati dan merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah? Itu sebuah nikmat yang wajib disyukuri, yang wajib kita aplikasikan di dalam jalan yang diridhoinya. Umpama tugas kita ketika dijadikan oleh Allah dengan adanya nikmatul ijad, ayyahfadha jismahu 'anil muhlikat, menjaga jisim nih, jasad ini daripada yang membinasakan. Salah satu mensyukuri nikmatnya ijad, nikmatul ijad adalah menjaga jisim ini daripada yang membinasakan. Seperti apa? Qatlin nafs, seperti bunuh diri. Bunuh diri dosa paling besar, dosa yang tidak ada ampunnya. Ada dua yang disebut dengan dosa zalim yang paling besar. Pertama adalah syirik, yang kedua adalah qatlun nafs. Syirik, menyekutukan Allah, qatlun nafs, bunuh diri. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, cerita tentang perang bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah usai perang, Nabi kita mengatakan, sahabat yang satu itu dia tidak masuk dalam kategori syuhada. Maka sahabat yang lain tercengang, kaget, takjub. Kok bisa wahai Rasul? Dia kan ikut berjihad, dia kan sahabat kita, dia kan kelompok kita, dia berada di barisan kita. Oh, kenapa setelah dia mati, dia sudah bersimbah darah, engkau katakan sahabat ini adalah tidak termasuk golongan syuhada? Maka jawab Rasul, ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, si fulan ini, si sahabat ini, ketika dia tertebas atau tertusuk pedang musuh, tertusuk pedang orang kafir, dia belum mati pada saat itu. Dia masih bisa selamat pada saat itu. Tapi karena dia memaksakan ingin mati syahid, dia ambil pedangnya, dia tusukkan sendiri kepada perutnya. Maka dia tergolong bukan mati syahid, tapi tergolong mati dalam keadaan membawa dosa besar, yaitu bunuh diri. Ada orang yang kada tahan hidup, lalu mengakhiri hidup dengan minum obat supaya bunuh diri. Dosa besar, kada ada ampunnya, kada ada taubatnya. Ngapang? Ketika mati dalam keadaan su'ul khatimah. Orang bunuh diri matinya jelas su'ul khatimah. Apalagi seumpama punya penyakit yang kada kawa hilang, lalu ngomong sama dokter, dokter suntikkan saya suntik mati, saya sudah tak sanggup menjalani hidup. Maka apabila disuntikkan itu suntik mati, mati dia atas kehendak dia, maka matinya su'ul khatimah, mati bunuh diri. Kenapa adanya bunuh diri? Karena kada yakin bahwa setiap kesulitan di dunia itu hanya sementara. Kesulitan di dunia itu hanya sementaranya, kada yakin. Ada masalah buntu otak, tidak ada penyelesaian, padahal
Allah jadikan penyelesaiannya, tapi dirinya yang tidak menjalaninya dengan sabar, tidak menjalaninya dengan bijak, lalu akhirnya mengambil jalan pintas, bunuh diri, minum baygon. Bu, bu, oh bu, laki kawin jangan bunuh diri. Allah, tambahi lagi. Atau anak macal, anak ngalih ditagur, jangan bunuh diri. Duit sing ngalihan dapat hutang satu yuk, ya kah? Anyar keluar rumah sudah datangi si penagih hutang, sudah didatangi oleh si penagih hutang, pada stres lah Ustaz ya. Sakit kepala, haur hutang disasah, haur hutang yang dipikirkan. Maka jawabannya, jalani dengan sabar, jalani dengan bijak, bahwa setiap permasalahan di dunia, ketika Allah siapkan permasalahan itu, maka Allah siapkan pula penyelesaiannya. Setiap masalah yang ada di dunia ini, yakin Bapak Ibu, ketika Allah kasih tak masalah, berarti sudah Allah siapkan penyelesaiannya. Tinggal kita aja lagi, bisa kada menyelesaikan masalah. Yang masalah itu bukan masalahnya, yang membuat masalah itu bukan masalahnya, yang membuat kita pusing itu bukan masalahnya, yang membuat kita itu kada sukses bukan masalahnya, yang membuat kita itu kada sukses adalah diri kita yang tidak mampu menyikapi masalah. Jangan salahkan ujiannya, jangan salahkan masalahnya, salahkan kenapa diri kita kada siap untuk menyikapi ini masalah. Kenapa? Ya jarang badadangar, jarang nuntut ilmu, ya kah? Jarang beramal, lalu gelaplah hati, datanglah hasutan setan, udah mati jegini kam. Ngaman habis mati tenang ikam di kuburan, sangkainya habis mati malah tambah parah. Orang yang mati dalam keadaan bunuh diri, maka hari-harinya di alam barzah akan disiksa. Wal'iyadzubillah. Mudahan jangan sampai kita mendapatkan siksa kubur. Mudahan selamat dunia, selamat akhirat. Mudah-mudahan amin. Nah, jadi itu nikmatul ijad Bapak Ibu. Ketika Allah jadikan kita, lalu tugas kita mensyukuri akan kejadian yang Allah jadikan ini. Dengan pertama adalah ayyahfadha jismahu 'anil muhlikat, menjaga jasad kita daripada kebinasaan. Seperti contohnya lagi kasyurbil khamar, minum mabuk-mabukan, menguntal ekstasi, sabu-sabu, apa-apa kan namanya tuh. Jelas-jelas sudah mengarah pada kerusakan mental, mengarah kerusakan jiwa, menghancurkan jasmani kita. Maka ini termasuk orang yang tidak mensyukuri nikmatul ijad, kufur dengan nikmat yang dijadikan oleh Allah. Ya Allah. Lalu nikmatul ijad adalah nikmat awal yang Allah berikan kepada kita. Setelah itu Allah berikan lagi nikmatul imdad, yaitu nikmat pertolongan. Adanya kita di dunia tanpa adanya fasilitas, tanpa adanya pertolongan Allah, maka hidup kita di dunia tak terasa indah. Sayangnya Allah tuh, cintanya Allah tuh lawan kita. Setelah diadakan, Allah hamparkan alam ini sebagai rezeki buat kita. Allah hamparkan semua apa yang ada di bumi ini adalah sebagai rezeki buat kita. Tapi banyak di antara kita ketika dapat nikmatul imdad,
lupa daratan. Ya Allah, batu bara itu kan termasuk nikmatul imdad. Emas, tambang itu nikmatul imdad. Minyak itu nikmatul imdad. Ya kah? Pepohonan itu nikmatul imdad. Munnya kita kada mensyukuri nikmatul imdad, maka Allah suruh alam ini yang akan bicara. Kalau sudah alam ini bicara, tanah longsor kuciak-kuciak, banjir kuciak-kuciak. Padahal salah siapa? Salah manusia yang banyak kada pandai mensyukuri nikmatul imdad. Allah kada melarang, silahkan mun hendak mengambil manfaat, umpama batu bara ditabuk, emas diambil, silahkan, tapi ingat akan ujar Allah, ikam ambil diganang-ganang, jangan kayak warik hendak dihabiskan sekaligus. Iya kan? Allah, pohon ditabang, kada ingat lagi mbah ditabang, kada ditanam pulang. Orang bahari menanam, ya Allah, gasan kita wahini menghabiskan. Itu bedanya kita lawan orang bahari. Orang bahari rela kada makan, rela kada berduit, yang penting pohon yang ditanamnya ini cucunya, generasinya bisa menikmati. Kita wahini menjadi cucu yang lupa daratan. Untung kada cucuratan. Allah. Di antara nikmatul imdad yang ada pada tubuh kita, Pak. Jamaah, nikmatul imdad yang ada pada tubuh kita, Pak, jantung. Sehebat apapun manusia, yang Allah masukkan dalam jasadnya itu jantung, kadada yang kawa mengendalikan tuh jantung. Jantung itu baterai kah? Jamaah, adakah baterainya? Ada. Ya. Pikirkan pian, jantung tuh. Kawalah pian, matur jantung pian seorang. Pas ketikahan mati, nyala, atau ces dulu, udah kawa. Ketika dia berdetak dengan hitungannya, sesuai dengan hitungannya, siapa yang menggerakkan? Siapa yang mengatur jantung? Dinyatakan Allah. Ya Allah. Nah, jantung aja yang ada pada jasad kita, kadangkala kita lupa itu sebuah nikmat yang besar, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Lalu ketika Allah kasihkan nikmatul imdad, tugas kita adalah memelihara pemberian itu, memelihara pertolongan itu. Umpama saja si A dengan si B. Si A tadi sudah diadakan di dunia, si B pun diadakan di dunia. Lalu Allah pertemukan. Nah, Allah pertemukan inilah nikmatul imdad. Ketika bertemu orang tadi, mampu kada dia menjaga nikmatul imdad pemberian di saat Allah berikan kebersamaan. Ujar filosofi kopi, jangan biarkan kopi itu mulai dingin dan bahkan menjadi dingin. Bersahabatlah ya seperti kopi yang hangat. Apabila kopi sudah mulai dingin, rasanya mulai tidak enak. Kenapa? Apabila kita menyanyikan kopi di hadapan kita waktu panas, maka apabila dingin, jangan salahkan kopinya, salahkan kita. Kenapa? Kadang menyicipinya waktu panas. Nah, di saat Allah jadikan kebersamaan, kita sia-siakan kebersamaan. Contoh aja kebersamaan kita lawan kuitan, iya kan? Yang rancak kada optimal kebaktian kita kepada kuitan, dagui kuitan nanggal, dagui kuitan kada ada lagi, bemagin sekalinya. Bukan malah membuktikan apa yang dulu kada pernah digawi di saat sidin kada ada. Ini sudah sidin ada, kada digawi, pas sidin kada ada, kada digawi juga. Ini bukan kebaktian namanya. Menyesal menangis tapi kada ada gawinya, sia-sia. Biar menangis banyu mata dah, nyesal ditinggalkan abah, ditinggalkan mama, tapi kada ada gawinya,
hanya sekedar menangis. Ini al-ightirar, tertipu dengan penyesalannya. Atau tadi waktu bersama laki bini pas terpisah baru merasakan nikmatnya kebersamaan. Jadi jangan sia-siakan ketika Allah berikan kebersamaan, maka di saat itulah sadar atau kadanya kita ada nikmat yang sangat besar di saat Allah jadikan kebersamaan itu. Kalau kita sia-siakan, maka yang rugi kita, yang nyesal kita. Jangan sampai masuk ke dalam lubang yang sama. Aku nyesal ya terpisah si Jin, bertamu pulang lawan yang kedua. Iya kah? Kada mengkondisikan kebersamaan itu sebaik mungkin, menjadikan yang sudah terpisah itu menjadi pelajaran, diulangnya pulang. Iya. Pisah pulang, diulangnya pulang, pisah pulang. Nah, ini orang yang termasuk kada mensyukuri nikmatul imdad. Allah. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah. Lalu kata Imam Ibnu Athaillah lagi, an'ama 'alaika awalan bil ijad wa thaniyan bitawalil imdad. Allah memberikan nikmat itu atasmu, yang pertama adalah dengan nikmatul ijad, ya tadi sudah disebut di awal tadi, dengan diadakannya kita. Wa thaniyan bitawalil imdad, dan yang kedua Allah berikan secara terus menerus dengan nikmat imdad tadi. Jantung berdetak terus menerus sehingga sampai pada batasnya. Kita makan diberikan oleh Allah rasa terus menerus sampai pada batasnya. Kita bernapas diberikan oleh Allah terus menerus sampai pada batasnya. Kita diberikan oleh Allah minum terus menerus sampai pada batasnya. Itu namanya nikmatul imdad. Allah. Kayak mata diberikan oleh Allah mampu melihat terus menerus, ya kan, sampai pada batasnya. Artinya mata mulai kita lagi halus, yang tadinya kada melihat akhirnya bisa melihat, ya kan. Habis itu mulai kaur lagi, dari masa muda, masa matang, masa pembusukan. Nah, mulai itu kita menyadari bahwa nikmat mata itu ketika mampu kita melihat dengan jelas, gunakan untuk membaca, gunakan untuk memandang yang baik. Jangan nunggu kaur, jangan nunggu mulai rabun, jangan nunggu mulai kada kau melihat lagi. Akhirnya sia-sia. Dia telah menyia-nyiakan nikmatul imdad. Allah. Di saat telinganya masih jernih, masih jelas pendengarannya, dia tidak gunakan untuk mendengarkan yang baik-baik. Sudah mulai telinganya ngaur-ngaur, boy. Mulai telinga kada kawa tapi jelas lagi mendengar, hanyar pada dengar. Lalu kadang kada koneksi. Kayak malam tadi abut, jaringan hilangan. Iya kan, hanyar jaringan hilang. Abut sudah banyak hilang jaringan, hilang jaringan, hilang jaringan. Jadi kawan si nukargin, nah sama pada bungulnya aja. Jaringan loh ya Allah, koneksi hilang, bingung kita komunikasinya, ya kan? Bingung kita untuk menghubungkannya, bingung kita untuk melakukan aktivitas yang biasa kita pakai dengan jaringan tersebut. Bagaimana kalau kita itu komunikasi antara kita dengan Allah terputus, komunikasi kita dengan Rasulullah terputus? Itu lebih lagi sebenarnya yang diabutakan. Komunikasi kita nih, jaringan kita lawan Tuhan terputus oleh sebab apa? Ya tadi, kada mensyukuri nikmatul ijad dan kada mensyukuri nikmatul imdad. Kita kada pernah minta lawan Allah untuk dijadikan. Iya Bapak Ibu. Kenapa Allah jadikan kita? Pertama untuk ma'rifat, yang kedua untuk kita dinyamanakan hingga ke surga. Itu Allah inginkan kepada kita semua. Toh kenapa ada yang masuk neraka? Itu bukan visi dan misinya Allah menjadikan ini hamba. Tapi kenapa jadi ada istilah kanan dan kiri, baik dan buruk? Itu hanya ada di dunia, dan itu sebenarnya ujian bagi kita, sebagai soal ujian yang kita mampu menjawabnya.
Kalau kita kadang mampu, ya tadi taka kiri, mun kita mampu taka kanan. Kalau dunia ini laksana surga atau dunia ini dijadikan sebagai akhirat, maka tidak ada yang mendapatkan kelas yang sesuai dengan keadilan. Kan Allah punya sifat al-adil. Allah punya sifat adil. Ahkamul hakimin. Allah. Kalau seumpama nanti di akhirat semuanya masuk surga, pasti yang ibadahnya banyak, yang bagus takarubnya kepada Allah akan instruksi, ya Allah tidak adil. Itu dia di dunia berpoya-poya maksiat, kok pian masukkan ke dalam surga. Lalu jawab Allah, dia sempat taubat wahai hambaku. Oh, ada jawaban taubat. Oh, dia tidak taubat ya Rabb. Bagaimana kalau kita bisa menghukumkan Tuhan kada adil? Iyalah, maka tidak bisa, karena Allah memang adil. Allah jadikan surga dan neraka adalah untuk keadilan. Dan ketika Allah letakkan orang yang maksiat masuk ke dalam surga adalah atas kasih sayangnya, yang mana sebelum matinya Allah berikan hidayah untuk taubat. Tidak serta-merta dia mati langsung masuk surga, pasti ada proses kematiannya yang Allah selamatkan. Kenapa? Innamal a'mal bi khawatimiha. Hanya saja amal ini akan menjadi poin, akan menjadi nilai yang abadi adalah pada di penghujungnya. Ujian terakhir itu jawabannya. Ujian terakhir di jawabannya. Ya Allah, munnya su'ul khatimah, selama-lamanya dia akan mendapatkan kesengsaraan dan penderitaan. Tapi mun husnul khatimah, dia selama-lamanya mendapatkan kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa adzabakumullah. Lalu dengan adanya nikmatul ijad dan nikmatul imdad, setelah Allah jadikan dan Allah berikan kepada kita, untuk tadinya kita ma'rifat kepada Allah dan Allah inginkan masuk ke dalam surga, tapi kitanya yang tidak mematuhi aturan Allah, tidak mau mengikuti aturan Allah, tidak mau sam'an wa ta'atan, inggih dengan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah. Kadang kita banyak merasa lebih pintar daripada Allah, itu aja sudah. Segala sesuatu itu dilandaskan dengan dalil nafsu, bukan dalil agama. Ketika dia punya masalah, dia cari-cari dalil supaya membela dirinya, mencari pembelaan buat dirinya, ya kan? Padahal dalil itu tidak semua yang ia kira dalil itu bisa masuk dengan kondisinya. Contoh, dulu ada Syekh Nasiruddin. Syekh Nasiruddin ini memasak banyu, ya kan? Tapi memasaknya bahari pakai kayu. Jadi Syekh Nasiruddin itu waktu masak banyu pakai kayu itu bertiup. Datang muridnya, wahai Syekh, apa yang kau lakukan? Jawab Syekh Nasiruddin, aku sedang ingin membesarkan ini api, biar cepat panas dan cepat masak ini banyu. Masak itu banyu, dilingir ke gelas, diambil oleh Syekh Nasiruddin, ditiup sidin ulang. Datang lagi murid, wahai Syekh, apa lagi yang kau lakukan? Aku ingin mendinginkan ini banyu. Si murid timbul tanda tanya, tadi kau ingin besarkan itu api untuk memanaskan banyu, kau tiup wahai Syekh. Sekarang sudah panas banyunya, engkau tiup lagi untuk kau dinginkan. Apa maksud semua ini? Jemaah, ya kada? Waktu kita memasak tuh kita tiup apinya yang pakai kayu lah, pakai kompor aman sudah. Tiup. Sudah panas malah ditiup pulang didinginkan. Kenapa? Jawaban Syekh Nasiruddin, dalil tidak semuanya kita bisa letakkan pada nafsu kita yang kita kira itu pas. Ada porsinya masing-masing, ya, ada porsinya masing-masing. Ketika nih kita marah dengan anak kita, nak, jangan melakukan ini, jangan melakukan itu. Lalu jawab anak kita, ambil dalil,
Bah, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Lalu abah tadi mengatakan, oh malah nak abah ini marah karena kamu salah. Kada, nih dalilnya bah, la taghdab, la taghdab. Kira-kira kita sebagai kuitan kayak apa jawabannya? Jemaah. Apakah kita bisa membenarkan apa yang dikatakan anak kita dengan melakukan dalil la taghdab sebagaimana hadis Nabi? Maka jawabannya adalah anak belum bijak menempatkan dalil. Ya kah? Anak belum bijak menempatkan dalil. Marahnya orang tua karena salahnya si anak. Marahnya orang tua karena sayangnya si orang tua kepada si anak. Tapi si anak kisah pakai dalil, ambil dalil supaya membela diri nih. Iya kah? Si abah yang mengatakan dengan bijaknya, nak, dalil itu tidak pas buatmu saat ini karena porsinya beda. Maksudnya jangan marah. Marahnya dari segi apa? Masa ketika abah lihat ikam melakukan maksiat, abah diam dan abah tidak marah, abah nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sekarang kau katakan la taghdab, apa kata Nabi begini? Iya benar apa kata Nabi, tapi tempatkan pada tempatnya. Allah. Umpama lagi, bu, laki pian gak ada begawi. Ada begawi laki pian, lalu ujar pian, abahnya cari duit bang. Lalu ujar laki pian, umanya aku tadi belajar ilmu sobar. Kira-kira pas lah konteks sobarnya diletakkan dalam kondisi seperti itu. Jamaah. Nah, jadi orang yang bijak ketika dia belajar ilmu agama, dia bisa menempatkan dalil itu pada kebenarannya, bukan pembenarannya. Allah, tapi itulah tadi kebanyakan kita bukannya ingin membijaksanai diri, tapi ingin merasa diakui lebih pintar daripada agama. Itu aja, ingin merasa lebih pintar dari agama, sedangkan agama begitu indahnya sudah meletakkan likulli maqal maqam wa likulli maqam maqal. Setiap perkataan ada tempatnya, setiap tempat ada perkataannya. Kada serta merta sabar itu dipukul semuanya, tidak ada dipukul sama rata kadang-kadang. Ketika pian kada melakukan ketaatan, lalu abah pian menyuruh sembahyang, nak, sabar bah, sabar, nanti ada pada saatnya. Kira-kira jawabannya paskah adakah? Ujar Tuhan, ayo segeralah taubat, segera taubat. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Itu Allah yang bilang, bersegeralah taubat. Lalu kata kita, sabar Tuhan, sabar Tuhan. Kira-kira pas kada? Kada pas. Kada serta merta sabar, ya kan, sesuai nafsu kita yang kita bisa letakkan. Tapi ada tatanan,nya. Sabar ada letaknya. Marah tadi ada letaknya, habis itu syukur ada letaknya. Ini kada pas Sidin dapat judi menang, syukur aku Sidin. Nah ini syukurnya luput, iya kan? Kada semua syukur itu pas. Dapat judi menang lotre buntut kena, alhamdulillah ubahnya kita sujud syukur. Kira-kira pas lah sujud syukurnya. Atau anak lagi pas mabuk-mabukan, oh abahnya tuh anak kita lagi mabuk-mabukan, alhamdulillah, ujar si laki. Kira-kira pas lah, ada pas. Iya, kata anak kita bisa pacaran, naudzubillah, ujar kita, oh abahnya anak kita sudah bisa pacaran, alhamdulillah. Kada pas meletakkan syukurnya. Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada diri kita, dan semakin bijak, semakin dewasa, semakin tambah Allah berikan petunjuk di dalam jiwa kita sehingga kita selamat dunia, selamat akhirat. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah,
رب البرايا أستغفر الله من الخطايا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي